Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang bahasa Indonesia, melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu tentang wawancara. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, kita berharap mudah-mudahan kalian semua akan memahami cara untuk membuat laporan wawancara. Karena laporan wawancara ini merupakan pertanggungjawaban dari hasil wawancara yang kalian lakukan. Oleh karena itu kalian harus tahu apa yang harus disiapkan untuk melaporkan hasil wawancara. Coba kalian lihat halaman 67 ya. Di halaman 67 itu sudah ada penjelasan ya, LKS-nya halaman 67, menulis laporan wawancara. Langkah-langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu menyusun catatan pokok ya. Jadi hasil wawancara itu kemudian disusun, kemudian menulis konsep awal berdasarkan catatan pokok. Kemudian yang ketiga, mencari masukan untuk memperbaiki konsep awal yang telah ditulis, dan yang keempat, memperbaiki tulisan berdasarkan masukan agar menjadi laporan lebih baik daripada laporan-laporan sebelumnya. Jadi dengan adanya laporan ini, kita atau kalian diharapkan untuk terus memperbaiki ya hasil laporan itu, sehingga menjadi hasil laporan yang lebih baik ya daripada sebelumnya. Coba kalian lihat pada halaman 70, kita bahas saat berhadapan dengan narasumber kita harus bersikap sopan. Nomor 2, hal yang tepat dilakukan saat wawancara adalah mencatat semua informasi yang dibutuhkan. Sehingga ketika melaporkan hasil wawancara itu akan bermanfaat bagi orang yang membacanya. Dan tentunya itulah tujuan dari wawancara. Kemudian halaman 71, soal uraian, sebutkan langkah-langkah menulis sebuah laporan. Seperti Pak Guru yang sampaikan tadi, yaitu menyusun catatan pokok, konsep awal, mencari masukan, dan untuk memperbaiki konsep ya. Setelah itu perbaiki konsep sesuai dengan masukan yang telah ditentukan tadi. Coba kalian lanjutkan, kita buka halaman 73 ya. Di halaman 73 yaitu langkah-langkah untuk melaporkan hasil wawancara atau menulis laporan. Di antaranya menentukan topik wawancara, menentukan pokok-pokok yang akan ditanyakan pada sesi wawancara, menyusun daftar pertanyaan, menghubungi narasumber, menyiapkan alat, dan lain sebagainya. Ini persiapan sebelum kalian wawancara. Kemudian langkah-langkah yang harus disiapkan ketika wawancara ya, itu harus disiapkan seperti pulpen atau alat perekam, supaya hal-hal yang tidak dipahami ya itu bisa diulang kembali, diputar kembali, baik melalui rekaman audio atau audio visual ya. Kemudian setelah ditulis hasil wawancara itu dirangkum, maka kalian harus mempersiapkan untuk mempertanggungjawabkan hasil wawancara itu. Dengan apa? Dengan membuat laporan ya, laporan wawancara. Adapun laporan wawancara diantaranya yaitu seperti nomor 1, menyimak wawancara dengan seksama awal hingga akhir, mencatat orang yang melakukan wawancara, baik wawancara maupun narasumber, yaitu baik wawancara maupun narasumber. Yang ketiga, mencatat isi pokok pembicaraan ya, dicatat. Kemudian apa saja yang harus ada dalam pelaporan itu? Yang pertama, kalian untuk melaporkan hasil wawancara itu, yang pertama harus ada judul. Ya, judulnya apa? Misalnya judulnya ingin mengetahui tentang cara menanam padi, atau bagaimana cara menanam padi yang baik misalnya. Atau meningkatkan usaha misalnya, atau meningkatkan ekonomi masyarakat dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya seperti misalnya kalau kita mau bertanya tentang perekonomian, maka tujuannya supaya meningkatkan perekonomian.
Kalau kita misalnya tanya ke tukang bakso supaya meningkatkan badan usaha atau meningkatkan perekonomian yang lebih baik dan lebih layak. Topiknya ya kalau masalah ekonomi ya tentang ekonomi atau pertanian atau perkebunan atau yang lainnya atau hiburan dan banyak topik-topik yang lain. Kemudian juga pelaksanaan ya, pelaksanaannya seperti hari, tanggal, kemudian waktunya kapan, kemudian jam berapa, ya kemudian tempatnya di mana, itu harus ditulis sebagai laporan pertanggungjawaban dari hasil wawancara. Kemudian pewawancara namanya siapa, ya pewawancara namanya siapa, atau juga berikutnya yaitu narasumber wawancara, yaitu orang yang mewawancarai, ya, dan orang diwawancarai namanya narasumber, itu siapa, tulis hasilnya dari hasil wawancara itu ditulis. Ya, misalnya tentang perekonomian, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat misalnya. Bagaimana menanam padi dengan baik, pertama harus begini, yang kedua begini, nanti hasilnya akan begini. Nah, itu namanya hasil dari wawancara. Misalnya mewawancara tukang bakso, bagaimana supaya bakso itu laris, supaya bakso itu enak, ya, sehingga banyak orang yang suka beli atau mengkonsumsi bakso yang kita buat. Nah, itu namanya hasil wawancara. Kemudian lain-lain itu tambahan-tambahan. Kemudian tempat dan tanggal. Nah, dan pelapor kapan melakukan laporan itu, tempatnya di mana, ya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, itu dituliskan. Kemudian tempatnya juga ditulis, misalnya di Kute atau di Badung atau di Tuban dan sebagainya. Kemudian subjek laporan itu siapa? Apa? Kalau kita bertanya tentang pertanian ya kepada petani. Kewirausaha misalnya tukang bakso, tukang nasi uduk, pedagang nasi uduk dan sebagainya. Itu namanya orang yang kita wawancarai, yaitu subjeknya. Kemudian selanjutnya kita membuat laporan sebagai pertanggungjawaban dari wawancara yang kita lakukan. Nah, coba kalian lihat halaman 76. Halaman 76 nomor 5, ketika ingin menanyakan alasan atau sebab terjadinya peristiwa, kata tanya yang digunakan adalah D, yaitu mengapa. Mengapa? Ya, bakso Bapak banyak yang berminat atau banyak yang mengkonsumsi. Mengapa warung bakso Bapak itu kok ramai pengunjungnya, dan itu untuk menanyakan alasan. Kemudian nomor 5, bagaimana cara mempertanggungjawabkan hasil wawancara kepada orang lain, yaitu dengan membuat laporan wawancara. Selanjutnya kalian buka halaman 78. 78 kalian baca materinya itu, amatilah lingkungan sekitar. Jadi kalau kalian ingin mewawancarai sesuatu, kalian lihat dulu lingkungan alam sekitar itu. Ada apa? Apa yang bisa dipertanyakan? Apa yang bisa diangkat untuk diambil beritanya, untuk diambil informasinya. Kemudian setelah itu kita tentukan topiknya. Misalnya tentang lingkungan ini kok bersih. Jadi pertanyakan adalah lingkungannya. Kenapa hal itu, lingkungan itu bersih. Nah, selanjutnya baru dibuatkan daftar pertanyaan, ya. Kemudian kalian coba lihat halaman 79 nomor 5, narasumber dipilih dari orang yang di bidangnya apa? Kompeten. Atau apa kompeten ini? Kompeten itu nyambung, ya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau bertanya tentang bakso, ya, maka kita tanya kepada tukang bakso, jangan tanya kepada petani. Itu namanya kompeten. Harus orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidang yang ditanya. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan hasil wawancara? Yang pertama judul, kemudian tujuan, topik, pelaksanaan, kapan pelaksanaannya, tanggal berapa, jam berapa, di mana, wawancara siapa namanya, narasumbernya siapa, dan juga hasilnya. Apa hasil dari wawancara itu dituliskan, diceritakan, dilaporkan. Kemudian terakhir pelaporan. Laporan itu di mana laporan itu dibuat, kapan dibuat, dan subjek yang kita wawancarai itu siapa, apakah petani, apakah pak kebun, dan lain sebagainya. Kemudian kalian lihat halaman 83.
Kalian baca tentang halaman 83, kemudian sampai baca halaman 84. Di situ tentang wawancara dan membuat laporan. Pentingnya membuat laporan yaitu supaya hasil wawancara kalian itu dapat dipertanggungjawabkan. Dengan wawancara yang kalian lakukan, dibuatlah laporan supaya ada evaluasi mana yang kurang, ya. Maka akan ketemu di sana. Jadi ketika kita mewawancari seseorang, kemudian kita buatkan laporan, maka dengan kita membuat laporan, kita akan menemukan titik kelemahannya, titik kekurangannya. Nah, kelemahan dan kekurangan itu dievaluasi supaya berikutnya lebih baik, ya, ketika kita melakukan wawancara. Kita evaluasi apa kekurangannya. Oh, ternyata kekurangannya ini yang belum dipersiapkan. Maka ketika kita akan wawancara berikutnya, itu akan lebih baik. Coba halaman 85 kalian lihat. Hasil dari wawancara yang dilakukan dapat disusun dalam bentuk laporan. Ya, nanti kita ketika tatap muka, nanti Pak Guru sampaikan, kita latihan ketika tatap muka bahasa Indonesia, kita latihan bagaimana membuat laporan wawancara dengan baik. Yang penting sekarang tahu materi terlebih dahulu, nanti kita ketemu bertatap muka bagaimana cara membuat laporan dengan baik. Tentunya laporan wawancara. Kemudian halaman 86, apakah fungsi narasumber dalam kegiatan wawancara? Yaitu untuk mencari informasi. Ya, makanya ketika kita mau mencari narasumber, cari narasumber yang sesuai dengan topik. Ya, sesuai yang kompeten, yang sesuai dengan kemampuannya, bidangnya. Supaya informasi yang didapat itu akurat, ya, dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 2, mengapa kita perlu menulis hasil wawancara? Supaya informasi yang kita cari itu dapat bermanfaat. Ya, artinya bermanfaat, ada gunanya. Supaya informasi yang kita cari itu dapat dipahami dengan baik, maka dibuatlah pelaporan dari hasil wawancara. Kemudian coba kalian lihat halaman 87. 87 soal latihan. Langkah pertama dalam kegiatan wawancara yaitu menentukan narasumber. Sebelumnya narasumber, kita tentukan topik, baru tentukan narasumber. Kemudian setelah menentukan narasumber, baru kita siapkan yang lainnya. Topik wawancara yang akan dilakukan adalah pertumbuhan wortel. Narasumber yang tepat dalam wawancara tersebut adalah petani wortel. Jangan tanya kepada pedagang wortel, ya. Karena pedagang wortel tidak tahu pertumbuhannya. Yang tahu pertumbuhan wortel itu adalah petani wortel. Selanjutnya yang ketiga, rumah Danar, ya, berada di Desa Damai. Desa Damai berada di kaki gunung. Danar akan mewawancarai kepala desa untuk mencari tahu mengenai persiapan menghadapi musim penghujan yang akan datang. Berdasarkan informasi tersebut, hal yang tidak harus ditanyakan, hal yang tidak harus ditanyakan Danar kepada narasumber adalah, jadi yang nomor 3 ini jawabannya yang tidak perlu dipertanyakan adalah yang C, apakah Bapak merasa sedih menyambut musim penghujan? Jadi ketika musim penghujan itu tidak usah dipertanyakan, ya, karena ya, lika-liku berada di lereng gunung ya seperti itu, ya, harus ada konsekuensi. Maka berarti jawabannya adalah C. Nomor 4, mempertanggungjawabkan hasil wawancara dilakukan dengan membuat laporan hasil wawancara. Nomor 5, menyusun laporan hasil wawancara menggunakan bahasa baku, artinya bahasa yang mudah dipahami. Yang B, nomor 1, sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan saat mempresentasikan hasil wawancara, yaitu ekspresi. Ini karena mempresentasikan itu kan pakai sikap dengan ucapan, maka harus pakai ekspresi gerakan kita, kemudian ekspresi pelafalan, ekspresi bagaimana tinggi dan rendahnya ketika kita menyampaikan. Itu namanya ekspresi atau gerak. Nah, itu ekspresi. Kemudian nomor 2, pada hari Minggu Linda mewawancarai Ibu Sugi memiliki rumah makan di Gulai Kepala Ikan. Di tengah-tengah wawancara ada ucapan Ibu Sugi yang tidak mengerti oleh Linda. Menurutmu apa yang harus dilakukan oleh Linda? Menanyakan kembali kepada Ibu Sugi.
Tiga, apa yang dimaksud dengan tahap inti dalam wawancara, yaitu materi wawancara. Itu yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu harus disiapkan catatan atau juga rekaman, baik audio atau audio visual. Mengapa wawancara harus dilakukan menggunakan bahasa yang baik dan jelas supaya mudah dipahami? Nomor 5, sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan wawancara ketika melakukan wawancara. Yaitu ketika kita mau melakukan wawancara kita harus sopan bahasa, sopan sikap, dan sopan pakaian yang kita gunakan. Tepat waktu itu perlu supaya tidak membuat narasumber jenuh, kemudian tidak menyanggah apa yang disampaikan oleh narasumber, karena kita mencari informasi bukan mau berdebat dengan narasumber. Kemudian mencatat hasil apa yang disampaikan oleh narasumber, ya dicatat mulai dari awal hingga akhir apa yang perlu dicatat. Kemudian ucapkan terima kasih ketika selesai melakukan wawancara. Nah, anak-anakku kelas 4 itulah tentang wawancara dan pelaporan. Ya, kita materi saja untuk hari ini, dan insya Allah ketika kita bertemu kita akan praktek bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban atau laporan dari hasil wawancara. Dan dari Pak Guru kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.